Shalom pemirsa CBN Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam acara pembacaan buku Agama yang Bersinar. Pada saat ini kita sudah memasuki halaman yang ke-275 yang berjudul Nyatakan Kegembiraanmu Karena Ciptaan Tuhan Adalah Sangat Indah. Dan saya undang pemirsa di rumah untuk kita boleh sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Ayub 38 ayat 6 dan 7. Atas apakah sendi-sendinya dilantak? Dan atas siapakah yang memasang batu penjurunya? Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Allah bersorak-sorai. Dan kita masuk dalam pokok pembacaannya. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Kejadian 2 ayat 1. Kalik dan semua makhluk surga bergembira dan merenungkan peristiwa yang mulia ini. Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak Tuhan bersorak-sorai. Alfa dan Omega jilid 6 ayat 419. Jadi bagaimana di sini dikatakan ketika Tuhan sudah menciptakan segala sesuatu, Tuhan melihat segala sesuatu yang Ia ciptakan itu sudah sangat baik, sudah amat baik dan sudah sangat sempurna. Maka di sini dikatakan ketika langit dan bumi dan segala isinya diselesaikan, maka dikatakan kalik dan semua makhluk surga bergembira merenungkan peristiwa ini. Jadi bagaimana peristiwa penciptaan itu adalah sebuah peristiwa yang besar, yang bahkan dikatakan itu membuat surga itu bergembira karena Tuhan sudah menciptakan satu tempat yang baru lagi. Dan di sini dikatakan pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama semua anak-anak Tuhan bersorak-sorai. Jadi kita tahu bahwa di sini juga dikatakan bahwa anak-anak Tuhan bersorak-sorai. Jadi bagaimana kita tahu bahwa kita ini bukanlah satu-satunya manusia yang Tuhan ciptakan. Tuhan juga menciptakan manusia-manusia yang lain di tempat-tempat yang lain. Tetapi mereka tidak jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan menciptakan bumi ini tempat untuk menjadi contoh bagi setiap tempat yang tidak jatuh di bumi ini. Bagaimana Tuhan itu menciptakan suatu tempat yang Tuhan berikan kebebasan memilih. Dan tempat itu memilih untuk tidak menuruti Tuhan itu. Jadi meskipun kita tahu bahwa Tuhan sudah mengetahui bahwa pada akhirnya bumi ini, dunia ini mempunyai anak-anak Tuhan itu yang tidak menurut kepadanya, tetapi Tuhan tetap menciptakan mereka. Dan di sini dikatakan bahkan ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu ya dengan sempurna, semua surga itu bergembira karena melihat kekuasaan Tuhan yang begitu besar. Dan di sini juga dikatakan bahwa tatkala bumi ini keluar dari tangan Khalik, keadaannya sangat indah sekali. Permukaannya dihiasi gunung-gunung, bukit-bukit dan padang yang datar. Diselingi oleh sungai-sungai dan danau-danau yang indah. Tetapi bukit-bukit dan gunung-gunung itu tidaklah curam dan berbatu-batu, atau penuh dengan tebing-tebing yang terjal serta mengerikan seperti halnya sekarang ini. Batu-batu bumi yang tajam dan kasar terpendam di bawah tanah yang subur, dan di mana-mana tumbuh pepohonan yang hijau serta segar. Jadi bagaimana kita tahu bahwa di sini dengan jelas dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan bumi ini, Tuhan menciptakan segala sesuatunya dengan sempurna, dengan indah. Bahkan Tuhan menciptakan gunung-gunung, bukit-bukit dan sungai-sungai tanpa ada sesuatu hal yang membuat kita mungkin merasa ngeri berada di dunia ini, karena Tuhan menciptakan sudah sangat sempurna. Tuhan tidak menciptakan dikatakan batu-batu yang tajam, yang kasar dikatakan. Bahkan dikatakan batu-batu tersebut itu terpendam di bawah tanah yang subur. Jadi bagaimana Tuhan memendam hal-hal yang tidak baik itu di bawah tanah yang subur, di bawah tanah yang bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang begitu indah. Dan di sini juga dikatakan bahwa setiap hal itu adalah indah. Jadi bagaimana kita tahu bahwa Tuhan itu adalah sempurna. Ia adalah Tuhan yang sangat detail menciptakan segala sesuatunya dengan indah. Jadi bagaimana kita tahu bahwa akibat daripada dosa lah, maka terjadilah setiap hal yang tidak baik. Maka ada sekarang duri, maka ada sekarang ini tempat-tempat yang menjadi rawa-rawa yang menjijikkan, dikatakan menjadi padang pasir yang tandus, bahkan tempat-tempat yang terjal. Jadi bagaimana di sini kita tahu bahwa oleh karena upah daripada dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang pertama, yang kita lanjutkan sampai saat ini, kita sering melakukan dosa-dosa dalam kehidupan kita. Maka hal-hal itulah yang akhirnya membuat keindahan daripada Tuhan
yang sudah Tuhan rancangkan atau Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita itu akhirnya menjadi sebuah hal yang menyeramkan atau menjadi suatu hal yang menakutkan untuk kita. Tetapi di balik itu, meskipun kita tahu bahwa saat ini kita sudah hidup dalam dosa, kita tahu bahwa kita saat ini sudah mempunyai pengharapan. Pengharapan karena Tuhan sudah memberikan dirinya di kayu salib. Ia sudah menebus kita sehingga kita mempunyai sebuah pengharapan. Sehingga meskipun kita tahu bahwa saat ini kita hidup di dunia yang kacau balau saat ini, kita tahu bahwa banyak peperangan, apalagi yang terjadi di detik-detik daripada penutupan pintu kasihan. Kita tahu bahwa sudah banyak kekacauan, bencana alam yang Tuhan izinkan untuk mengetuk hati kita, bahwa kita diingatkan kembali bahwa kita ini sudah hidup di akhir zaman. Kita tahu bahwa meskipun kita hidup di detik-detik daripada penutupan pintu kasihan itu, tetapi kita tahu bahwa kasih Tuhan itu selalu ada untuk kita. Jadi meskipun kita melihat dunia ini sedang kacau balau, kita masih bisa menikmati keindahan yang Tuhan berikan melalui alam ciptaannya. Kita saat ini masih bisa melihat bagaimana bunga yang bermekaran, bagaimana burung yang tetap berkicau, dan bagaimana matahari tetap bersinar sampai pada hari ini. Dan itu adalah berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa merasa bersyukur ketika kita selalu bisa bangun pagi, kita bisa merasakan berkat daripada Tuhan. Lalu di sini juga dikatakan bahwa tidak ada rawa-rawa yang menjijikkan atau padang pasir yang tandus. Kemana saja pandangan diarahkan, kelihatan semak belukar dan bunga-bunga yang indah yang menarik. Tempat-tempat yang tinggi dimahkotai oleh pepohonan yang lebih indah daripada yang sekarang ini. Udara bebas dari unsur-unsur yang membahayakan, sangat segar dan menyehatkan. Seluruh permukaan bumi di dalam keindahannya melebihi taman-taman bunga dari istana yang paling megah. Malaikat-malaikat menikmati pemandangan itu dengan kesukaan dan bergembira melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib itu. Tertulis dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 35. Jadi bagaimana di sini dikatakan bahwa tempat-tempat yang tinggi pun dimahkotai oleh pepohonan yang indah. Bahkan udara kita ini bebas daripada unsur-unsur yang membahayakan. Dikatakan udaranya ini sangat segar dan menyehatkan. Ya, kita tahu bahwa hal-hal tersebut kita bisa dapatkan ketika kita hidup di pedesaan. Kita hidup jauh daripada perkotaan. Ketika kita tinggal di daerah pegunungan, maka kita akan melihat banyak pohon-pohon yang masih ada di sana, dan udara yang jauh lebih segar ketika kita berada di perkotaan. Maka dari itu Tuhan sudah merancangkan tempat yang terbaik untuk kita. Tuhan melalui firman-Nya menginginkan supaya kita tinggal di pedesaan, sehingga kita masih bisa merasakan berkat-berkat yang Tuhan sudah rancangkan yang terbaik untuk kehidupan kita. Dan ketika kita mau untuk menikmati berkat-berkat daripada Tuhan itu, hendaklah kita selalu menurut kepada firman Tuhan. Tetapi ketika kita masih diizinkan Tuhan untuk tinggal di perkotaan, hendaklah kita selalu meminta pertolongan atau tuntunan daripada Tuhan, sehingga bukanlah hikmat kita yang kita jalankan, tetapi hanya hikmat daripada Bapa kita. Sehingga dalam kehidupan kita benar-benar merasakan berkat dan tuntunan yang Tuhan berikan, sehingga melalui pengenalan akan firman Tuhan, pengenalan akan Dia secara seutuhnya dalam kehidupan kita, kita bisa belajar bagaimana hidup bersama dengan Dia, berjalan bersama-sama dengan Dia. Lalu ketika kita mengingat kembali kepada peristiwa kayu salib yang sudah Ia lakukan, pengorbanan yang begitu besar yang Ia sudah berikan kepada kita, sehingga kita mempunyai pengharapan, hendaklah kita kembali mengingat bahwa pengharapan yang Tuhan sudah berikan itu janganlah kita sia-siakan, tetapi hendaklah itu kita lakukan suatu hal yang kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Mungkin Tuhan tidak memerlukan setiap kegiatan yang bisa kita lakukan untuk membantu pekerjaannya, karena kita tahu bahwa Tuhan tidak memerlukan setiap hal atau bantuan yang kita bisa berikan, tetapi Ia mau supaya hati kita lah yang diubahkan oleh setiap kasih Tuhan, sehingga kita lah yang memperbaiki dirinya, dan melalui hati kita yang mau untuk diajar oleh Tuhan, kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan kita kembali mengingat bahwa kita mempunyai waktu yang sudah sangat singkat, karena kita tahu bahwa kita hidup di detik-detik daripada penutupan pintu kasihan. Hendaklah kita mempergunakan waktu kita yang sudah sangat singkat ini, sehingga kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang bisa didapati setia dan sempurna.
Kita tahu bahwa sempurna itu bukanlah kita dapatkan karena usaha kita, tetapi karena penurutan sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Lalu bagaimana kita bisa menjadi sempurna seperti Dia? Tentu saja ketika kita mau mengamalkan setiap karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau menjadi orang yang rendah hati, bagaimana kita mau menjadi orang yang sabar, kita mau menjadi orang yang penurut, dan kita mau untuk menjadi orang yang rela berkorban untuk kepentingan orang lain. Sekalipun mungkin di saat itu kita harus mengorbankan kepentingan kita, tetapi kita harus ingat bahwa itu semua adalah karakter daripada Bapa kita, sehingga kita harus juga mencontoh Dia, karena Dialah contoh yang sempurna untuk kita, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang tangguh ketika kita menghadapi kesulitan yang begitu besar di hari depan nanti. Dan sampai di sini acara pembacaan kita pada saat ini. Sampai bertemu kembali dalam acara pembacaannya selanjutnya. Shalom, Tuhan memberkati.